Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang kita akan melanjutkan diskusi kita, yakni Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah. Jadinya ini hikmah-hikmah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah membahas hadis dari 60 ke 70. Sekarang kita membahas tentang hadis ke 71 hingga ke 80. Langsung saja kita baca hadis ke 71-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza taja'ta, jika engkau berbaring, faqul, maka berdoalah, bismillahi a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdurun. Jadi dengan nama Allah aku berlindung dengan kalimat-kalimat yang sempurna, min ghadabihi, dari kemarahannya atau kemurkaannya, wa iqabihi, dan hukumannya, wa min syarri ibadihi, dari keburukan atau kejahatan dari hamba-hambanya, wa min hamazatis syayatin, dari godaan syaitan, wa ay yahdurun, dan serta kehadirannya. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Nasr As-Sajari an Umarin. Jadi itu ya, rawahu Abu Nasr Sajari ya, Sanjari ya, ada danunya, afwan. Itu yang meriwayatkan. Jadi penting ini kita melakukan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar terhindar dari mimpi buruk dan sihir dari orang-orang yang jahat gitu. Makanya di sini ada dari doanya, wa min syarri ibadihi, dan dari kejahatan atau keburukan para hambanya. Kita lanjut ke hadis ke 72. Idza u'tita syai'an min ghairi an tas'al faqul wa tasaddaq. Jika engkau diberikan sesuatu tanpa memintanya, tanpa engkau meminta ya, tanpa engkau meminta, faqul, maka makanlah, wa tasaddaq, lalu bersedekahlah. Hadis ini diriwayatkan dari rawahu an-Nasa'i an Ibni Umar, dari sahabat Ibnu Umar. Jadi ini Rasulullah tidak menyuruh kita untuk meminta ya, tapi Rasulullah menyuruh kita memakan ketika seseorang memberikan kita tanpa kita memintanya gitu. Lalu bersedekahlah. Itu maksudnya ya, kita berbagi gitu. Apabila kita diberikan, maka kita bagikan apa yang diberikan kepada kita gitu. Lanjutnya hadis ke 73. Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Jika engkau berbuka, jika salah satu kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Jadi ini anjuran Rasulullah ya. Fa innahu barakatun. Karena di dalamnya itu terdapat barokah. Jadi ada sisi kelebihan dari kurma itu sendiri. Ternyata ketika kita berbuka dengan kurma, maka ia mengundang keberkahan, yakni ziyadatul khair. Terus fa illam yajid tamron falyuftir 'alal ma'i. Jikalau engkau tidak mendapati sebuah kurma, maka berbukalah dengan air. Fa innahu tahurun. Karena air itu mensucikan. Hadis ini diriwayatkan dari rawahul Imam
Rawahul Imamu Ahmad. Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis ini ya. Selanjutnya, idza aqalla ar-rajulu at-ta'ma muli'a jawfahu nurun. Hadis apa? Jikalau seorang laki-laki makannya sedikit, maka perutnya dipenuhi dengan nur. Ya, ini mungkin maksudnya Rasulullah itu apa? Kebaikan-kebaikan yang akan mengisi isi perut kita ya. Ini hanyalah kiasan ya, atau bahasa majas lah gitu. Nah, jadi ketika kita tidak terlalu kenyang ya, sedikit makan kita secukupnya, hanya mengganjal rasa lapar saja gitu, maka nanti kebaikan-kebaikan yang apa namanya tidak kasat mata akan memenuhi isi perut kita gitu, kebaikan-kebaikan gitu. Rawahu ad-Dailami an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan dari ad-Dailami dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Terus hadis ke 75, idza uqimatis salatu wa hadaral asya'u fa abda'u bil asya'. Jika engkau hendak melaksanakan salat tapi telah dihidangkan makan malam ya, maka mulailah dengan makan malam gitu. Karena kalau kita ini bisa mengganggu ya kekhusyuan kita gitu. Karena ketika kita sudah dihidangkan, maka ketika kita sholat, makan saja yang terpikirkan oleh kita gitu. Oleh sebab itu, agar menjaga kekhusyuan, Rasulullah menganjurkan makanlah terlebih dahulu. Rawahu asy-Syaikhan. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim ya, dua syekh gitu ya. Selanjutnya, idza akala ahadukum ta'aman falyadhkurismallahi ta'ala. Jikalau salah satu di antara kalian hendak makan, maka sebutlah nama Allah yang Maha Tinggi. Fa in nasiya an yazkura ismallahi fi awwalihi falyaqul. Jadi jikalau kita lupa membaca atau menyebut nama Allah, maka ini anjuran Rasulullah ya, ketika kita di tengah-tengah ataupun udah selesai gitu ya, tapi kita tutup dengan minum ya. Nah, ini kita baca ini, bismillahi ala awwalihi wa akhirihi, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya gitu. Jadi kita hendak ingin meminta kebarokahan gitu dengan menyebut nama Allah gitu, agar makanan itu barokah gitu ya. Rawahu at-Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan dari Imam at-Tirmizi. Selanjutnya, idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Jika salah satu di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Wal yashrab biyaminih, dan minumlah dengan tangan kanan. Wal ya'khudz biyaminih, dan ambillah makan atau minuman itu dengan tangan kanan. Wal yu'ti biyaminih, dan ketika kita hendak ingin memberikan makanan kepada seseorang, maka berikanlah dengan tangan kanan. Rawahul Hasan bin Sufyan. Hadis ini diriwayatkan dari Al Hasan bin Sufyan. Selanjutnya, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Jika salah satu di antara kalian mengimamin seseorang atau masyarakat lah gitu ya, falyukhaffif, maka ringankanlah
Maksudnya ringankan itu bacaan surat dari Al-Qur'an ya. Jangan terlalu lama gitu. Ya, ini maksudnya. Fa inna fihim as-saghira wal kabira wad dha'ifa wal marida wa zal hajati wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Ya, jadi ketika kita mengimami masyarakat gitu dan kita hendak membaca surat panjang, maka ini penting untuk kita perhatikan sabdanya Rasulullah SAW. Karena di dalamnya itu ada anak kecil, as-saghir wal kabir, dan orang besar, wad dhaif, orang-orang lemah atau lansia gitu ya. Wal marid, orang-orang sakit, dan orang-orang wazal hajati, dan orang-orang memiliki hajat. Nah, jadi janganlah kita memanjangkan atau ingin membaca surat misalnya Al-Baqarah kita ingin baca atau surat-surat yang panjang yang lainnya, maka Rasulullah tidak menganjurkan seperti itu. Tapi Rasulullah menganjurkan bacalah ayat-ayat pendek. Ya, jadi agar ya orang-orang seperti anak kecil, orang-orang lansia, orang-orang lemah, orang-orang sakit itu tidak mengeluh nanti gitu, tidak jenuh dalam sholatnya gitu. Wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Jika kalau sholat sendiri maka panjanginlah sesuka hatinya gitu. Hadis ini diriwayatkan dari rawahu at-Tirmizi an Abi Hurairah. Selanjutnya, idza anfaqatil mar'atu min baiti zawjiha ghairu mufsidatin kana laha ajruha. Jadi jikalau seorang istri dari rumahnya atau seorang wanita ini ya, atau istri lah gitu, min baiti zaujiha, dari rumah suaminya ketika menafkahin ya, ghairu mufsidah, tanpa membuat kerusakan, kana laha ajruha, maka ia mendapati pahala, ganjaran, bima anfaqat wali zaujiha ajruhu bima kasabah, dan suaminya pula mendapatkan nilai ganjaran nafkahnya itu disebabkan istrinya gitu. Tapi tentu tidak terlepas dari ada unsur dari harta suaminya gitu. Walil khazini mislu zalik, dan pembantu atau penjaga ya mendapat demikian pula. La yanqusu ba'duhum min ajri ba'din syai'a, tidak dikurangi sedikit pun dengan yang lainnya dari ganjaran yang lainnya, sedikit pun ya tidak dikurangin. Rawahu asy-Syaikhan an Aisyata. Ya, jadi diriwayatkan dari asy-Syaikhan, dari istri Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah. Dan yang terakhir, idza tasa'aba ahadukum falyadha' yadahu ala fihi wala ya'wi. Jika salah satu di antara kalian menguap, maka letakkanlah falyadha' yadahu ala fihi, maka letakkanlah tangannya gitu di mulutnya gitu. Wala ya'wi, jangan membuat suara gitu. Karena kenapa? Karena fa inna syaitana yadhaku minhu, karena setan tertawa gitu pada saat itu. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Jikalau teman-teman atau ya teman-teman yang lainnya ingin bertanya, tafadhalu. Ya, mungkin ana cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.